Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Haris dengan NIM C1C019098 dari kelas R10 Akuntansi Universitas Jambi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan pengambil keputusan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses yang selalu berada dan dijalani oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat. Di dalam dunia modern dewasa ini, kehidupan manusia menuntut banyak keputusan yang harus dibuat. Ada beberapa langkah yang harus diikuti untuk mencapai sebuah keputusan, yakni harus menyadari bahwa perlunya membuat keputusan, menentukan tujuan yang akan dicapai, menghasilkan alternatif yang mengarah pada pencapaian tujuan yang diajukan, mengevaluasi apakah alternatif ini memenuhi harapan seseorang, dan terakhir, menentukan alternatif terbaik yang akan menyiratkan hasil global yang efisien. Pembahasan selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Dalam organisasi, pengambilan keputusan biasanya didefinisikan sebagai proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang berdampak di masa depan. Seperti banyaknya aktivitas sosial lainnya, proses pengambilan keputusan dapat dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau peluang. Yang kedua, pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Dan yang terakhir yaitu penerapan dan tindak lanjut. Motif kesadaran. Motif kesadaran menjadi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu yang pertama keinginan terhadap kestabilan atau kepastian serta keinginan terhadap kompleksitas dan keragaman. Motif kompleksitas menimbulkan keinginan terhadap suatu stimulus dan eksplorasi serta mengaktifkan pikiran sadar dan bawah sadar untuk memperoleh data baru dari ingatan atau lingkungan, untuk kemudian menyeimbangkannya dan mengaturnya dengan sejumlah motif. Dua faktor penting dari proses pengambilan keputusan adalah kompleksitas dan prediksinya, yaitu pasti atau tidak pasti. Berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari model proses. Tiga model utama pengambilan keputusan berusaha untuk menentukan motif dari seorang pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Model-model tersebut adalah model ekonomi, model sosial, dan model kepuasan Simon. Model ekonomi tradisional ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional, sempurna, dan bahwa dalam suatu organisasi ada konsistensi di antara beragam motif dan tujuan. Model yang kedua yaitu model sosial. Model ini adalah kebalikan dari model ekonomi yang ekstrim. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada kenyataannya adalah irasional dan keputusan yang dihasilkan didasarkan pada interaksi sosial. Dalam hal ini terasa bahwa tekanan dan harapan kerja merupakan kekuatan utama yang memotivasi. Model yang ketiga yaitu model Simon. Model ini adalah model yang lebih berguna dan praktis. Model ini didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif, yang mana manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional karena mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, membuat pilihan, dan belajar, akan tetapi terbatas pada batasan rasionalitas mereka. Berikutnya, cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Berbagai pendekatan dalam pengambilan keputusan, seperti menggunakan pendekatan rasional dengan menganalisis variabel-variabel terkait, menggunakan metode tertentu dengan tahapan yang jelas dan dikerjakan oleh tenaga profesional.
Pada kasus tertentu, para profesional memiliki keterbatasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengidentifikasi dan menganalisis masalah, memberikan alternatif solusi dan menyiapkan rekomendasi, serta keputusan diambil oleh para pemimpin yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memutuskan, sehingga sering terjadi rekomendasi hasil analisis tidak dapat diterima. Hal ini membuktikan bahwa para pemimpin selain memperhatikan hasil analisis juga menggunakan cara lain dalam pengambilan keputusan. Prakondisi tersebut harus dipenuhi untuk mendapatkan keputusan akhir yang tepat, yaitu yang pertama, rasional terbatas. Rasional terbatas berarti bahwa orang-orang memiliki keterbatasan dalam pemikiran rasional. Organisasi merupakan sesuatu yang kompleks dan para manajer memiliki waktu dan kemampuan untuk memproses informasi dalam jumlah waktu yang terbatas bagi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemimpin tidak memiliki waktu yang cukup atau kemampuan untuk memproses informasi yang lengkap mengenai keputusan yang kompleks. Mereka harus satisfies. Yang kedua, intuisi. Yang ketiga, identifikasi masalah. Yang keempat, pembuatan pilihan. Yang kelima, perbedaan individual, yaitu gaya pengambilan keputusan dan keterbatasan organisasi. Yang terakhir adalah teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan yang pertama yaitu teknik partisipatif. Kebanyakan teknik berorientasi pada perilaku, setidaknya secara tradisional masuk dalam kategori partisipatif. Sebagai teknik pengambilan keputusan, partisipatif mencakup individu atau kelompok dalam proses yang dapat dilakukan secara formal maupun informal dan memerlukan interaksi intelektual, emosional, dan fisik. Sejumlah partisipan dalam pengambilan keputusan berkisar dari tidak adanya partisipasi pada satu sisi, yang mana manajer mengambil keputusan dan tidak meminta bantuan atau ide dari partisipan, sampai partisipasi penuh pada sisi lainnya. Yang kedua, teknik keputusan kelompok. Kreativitas pengambilan keputusan dapat diterapkan pada individu atau kelompok karena pengambilan keputusan individu membantu pengambilan keputusan dalam organisasi saat ini, sehingga pemahaman mengenai dinamika kelompok dan tim menjadi relevan dengan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, pembahasan masalah dan fenomena mengenai kesesuaian nilai dan kelompok, seperti perubahan risiko. Teknik yang ketiga yaitu teknik Delphi. Teknik Delphi dipopulerkan belakangan ini sebagai teknik pengambilan keputusan kelompok untuk prediksi jangka panjang. Saat ini berbagai organisasi bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan militer menggunakan Delphi. Tidak ada teknik keputusan yang dapat memprediksi masa depan, tetapi teknik Delphi mampu meramal dengan baik. Teknik ini memiliki beberapa variasi, tetapi pada umumnya berkinerja sebagai berikut. Sebuah kelompok atau biasanya terdiri dari para ahli, tetapi dalam kasus ini bukan para ahli yang mungkin sengaja menggunakannya, dibentuk, tetapi anggota tidak berinteraksi satu sama lain. Dengan demikian, biaya pengeluaran untuk mempertemukan kelompok dapat dikurangi. Yang kedua, setiap anggota diminta untuk membuat prediksi atau input tanpa mencantumkan nama untuk setiap keputusan kelompok. Yang ketiga, setiap anggota kemudian menerima umpan balik dari orang lain. Dalam beberapa variasi, alasan dicantumkan tanpa nama ini kebanyakan hanya berupa data dan daftar gabungan yang digunakan. Yang keempat, pada umpan balik dilakukan babak lain dari input anonim. Pengulangan terjadi pada sejumlah waktu yang telah ditetapkan atau sampai umpan balik gabungan tetap sama, yang berarti setiap orang masuk dalam posisinya. Yang teknik berikutnya yaitu teknik kelompok nominal. Saat pendekatan kelompok nominal murni dikembangkan menjadi teknik khusus untuk pengambilan keputusan dalam organisasi, pendekatan ini dinamakan Nominal Group Technique atau NGT dan terdiri dari langkah-langkah berikut.
Yang pertama, munculnya gagasan yang tidak dapat dinyatakan sebagai tulisan. Yang kedua, umpan balik dari anggota kelompok yang mencatat setiap ide dalam frasa pendek pada flip chart atau papan tulis. Yang ketiga, pembahasan dari setiap gagasan yang tercatat untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi. Yang keempat, voting individu mengenai gagasan yang menjadi prioritas dengan keputusan kelompok yang diambil secara matematis berdasarkan peringkat. Perbedaan antara pendekatan tersebut dan metode Delphi adalah bahwa anggota NGT biasanya diperkenalkan satu sama lain, memiliki kontak langsung dan berkomunikasi secara langsung pada langkah ketiga. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.